Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 049. Saya dengan Intan Zan Yunus. Saya Muhammad Rizky Hasya. Saya Rafis Aditya. Di sini kami akan membahas studi kasus tentang analisis tingkat kepuasan konsumen dalam menggunakan handphone dengan metode analytical hierarchy process. Oke, untuk pembahasan awalannya, pertama saya akan membahas latar belakangnya. Jadi latar belakang dari kita mengangkat judul dari studi kasus ini, di zaman serba IT seperti sekarang ini dan kemajuan teknologi semakin pesat, fleksibel, serta modern, terutama di bidang teknologi informasi. Gadget semacam handphone sudah bukan lagi dianggap sebagai barang mewah bagi kalangan masyarakat, bagi banyak kalangan masyarakat ya. Sudah umum bila semua kelas sosial masyarakat mampu mempunyai sebuah handphone. Dengan harga dan spesifikasi handphone yang beragam, masyarakat bisa dengan mudah untuk memilih handphone tersebut. Karena kemajuan yang luar biasa ini, banyak vendor handphone bersaing dan menambahkan kemajuan produknya dengan berbagai fitur-fitur modern serta spesifikasinya. Dari latar belakang itu kami mengangkat tentang analisis tentang tingkat kepuasan seseorang terhadap menggunakan handphone itu. Nah, dan sekarang ini adalah objek kajiannya. Brand atau merek handphone yaitu Apple, Samsung, Xiaomi. Ketiga merek ini yang menjadi objek kajian kami. Karena ketiga merek handphone ini adalah merek yang sedang tren atau populer di era teknologi yang sudah semakin canggih zaman sekarang. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan handphone dari ketiga merek ini dan sedang sangat tren di zaman sekarang. Nah, buat rumusan masalah sendiri, berdasarkan hasil kuesioner analisis metode AHP untuk pengambilan keputusan dalam memilih handphone terbaik, maka pada jurnal ini akan dilakukan analisis menggunakan metode AHP terhadap alternatif pilihan yang telah diberikan. Pada bagian ini diutarakan rumusan masalah yang diuraikan ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap 3 merek handphone dengan 5 kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan priority ranking dari 3 merek handphone dengan 5 kriteria yang telah ditentukan. Nah, dan ini tujuan masalahnya. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap 3 merek handphone dengan 5 kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan priority ranking dari 3 merek handphone dengan 5 kriteria yang telah ditentukan. Nah, batasan masalahnya pun data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 3 responden berprofesi mahasiswa yang pernah menggunakan 3 merek handphone yang diteliti, yaitu Apple, Samsung, dan Xiaomi yang telah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 kriteria yang telah ditentukan, yaitu dari sisi harga, desain produk, kualitas produk, jenis produk, dan kenyamanan. Yang ketiga, pengolahan data menggunakan metode analytical hierarchy process atau sering kita sebut dengan AHP. Dan yang terakhir, pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel. Nah, apa itu analytical hierarchy process? Jadi AHP atau kita sering sebut AHP. AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik sesuai untuk kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut tersebut secara matematik dikuantitatif dalam suatu set perbandingan berpasangan. Kelebihan AHP dibandingkan yang lainnya dibandingkan dengan yang lainnya karena adanya struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Itu menurut Saati 1990. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang analytical hierarchy process. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya pada Intan. Silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Berdasarkan dengan metode yang digunakan
yaitu metode analytical hierarchy process atau sering kita sebut dengan AHP. Berikut ini adalah flowchart yang digunakan oleh kelompok kami. Nah, di sini ada fungsi tujuan, variabel, dan fungsi pembatas. Fungsi tujuan ini dari penelitian kami itu untuk menentukan merek handphone yang unggul dalam tingkat kepuasan berdasarkan konsumen yang memiliki tingkat yang lebih baik daripada merek-merek yang lain. Lalu ada variabel, yaitu variabel ini digunakan dengan 5 kriteria, yaitu ada harga, desain produk, kualitas produk, jenis produk, dan kenyamanan. Lalu ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas ini berfungsi untuk mendapat data hanya dibutuhkan 3 orang responden dengan ketentuan menggunakan 3 merek handphone, yaitu yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada merek Apple, Samsung, dan Xiaomi. Selanjutnya, kita membahas tentang tahap-tahap yang dilakukan, yaitu ada penentuan merek handphone yang diteliti, lalu ada perumusan masalah dan tujuan jurnal, lalu ada menentukan batasan masalah, keempat ada identifikasi masalah, dan yang terakhir yaitu penggunaan studi literatur dan studi lapangan. Lanjut, di sini ada data kuesioner yang sudah kami lakukan kepada 3 responden. Di sini contohnya ada responden yang pertama, lalu ini responden yang kedua, dan ini terakhir yaitu responden yang ketiga. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks normalisasi berdasarkan kriteria. Sebelum kita memasuki matriks normalisasi ini, kita mencari hasil geomin dari ketiga responden. Lalu kita masukkan ke berbagai kriteria sesuai dengan yang sudah ada saat kuesioner yang sudah kami lakukan kepada 3 responden tersebut. Telah didapatkan yaitu dari hasil normalisasi ini, berdasarkan hasil nilai CR-nya itu, disimpulkan bahwa matriks mempunyai perbanding konsistensi dapat diterima karena CR-nya itu 0,87 dan ini tuh nilainya bersifat konsisten karena di bawah 0,1. Dan kriteria yang dipilih yaitu kualitas produk. Kenapa? Karena paling besarnya itu kualitas produk, lebih banyak minatnya. Lanjut, ini adalah data responden pemilihan merek HP berdasarkan kriteria kualitas produk. Di sini ada responden yang pertama, ini responden yang kedua, dan ini responden yang ketiga. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan normalisasinya. Sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, di sini itu sebelumnya itu sama menggunakan rumus geomin untuk melakukan pengisian data di sini di matriks berpasangan pemilihan merek HP pada kriteria kualitas produk. Dan di sini ada matriks pemilihan merek HP pada kriteria kualitas produk. Jadi di sini adalah menggunakan rumus priority factor, matriks priority, dan konsistensi. Dari sini tuh kita dapat menyimpulkan dari hasil lambda maksimal, CI, RI, sama CR. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari 5 kriteria yang sudah kami lakukan analisis. Memang merek Apple dan kualitas produk yang dipilih oleh responden yang lebih efisien. Lanjut, ini adalah hasil pemilihan dan analisis dari yang metode yang sudah kami lakukan. Hasil pemilihan merek HP pada kriteria kualitas produk yaitu dari 3 responden tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas untuk kriteria kualitas produk yaitu merek Apple karena memiliki nilai konsistensi lebih besar daripada nilai konsistensi yang lain, yaitu 3,11, dan nilai CR-nya itu 0,6 dan kurang dari 1, jadi nilainya bersifat konsisten. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafizki. Terus selanjutnya tentang hasil pemilihan merek HP pada kriteria yang lain.
Yang pertama ada kriteria harga. Nah, di kriteria harga ini di antara merek HP yang paling prioritas menurut kriteria harga yaitu Samsung, karena dia memiliki nilai konsistensi lebih besar daripada nilai konsistensi yang lain, yaitu sekitar 3,53, dan CR-nya kurang dari 1 atau 0,09. Terus selanjutnya kriteria kenyamanan dari seluruh HP yang Apple, Samsung sama Xiaomi itu didapatkan Apple yang konsistensinya lebih besar yaitu 3,09, dan nilai CR-nya lebih kecil dari sama dengan 1 yaitu 0,05. Terus selanjutnya buat kriteria desain produk didapatkan merek HP Apple dengan nilai konsistensinya 3,14 dan nilai CR-nya di bawah 1 yaitu 0,08. Kemudian kriteria jenis produk. Kriteria jenis produk itu didapatkan merek HP Apple dikarenakan nilai konsistensi yaitu 3,05 dan paling besar di antara yang lain dengan nilai CR-nya di bawah 1 yaitu 0,03. Terus buat priority rankingnya nih seperti tadi yang udah saya jelaskan, dari kualitas produk yang paling besar tuh Apple 0,57, jadi dia yang dipilih menurut kualitas produknya yaitu Apple. Terus harga itu ada Xiaomi. Terus kenyamanan ada Apple, desain produk Apple juga, jenis produk ada 2 Apple dan Samsung. Terus berdasarkan dari hasil perhitungan nilai priority paling besar yaitu 0,46 atau 46% dengan kriteria merek handphone Apple. Terus di sini juga dapat disimpulkan bahwa dari kuesioner yang kami sebar didapatkan dari semua kriteria kualitas harga produk, harga, kenyamanan, desain produk, dan jenis produk didapatkan hargalah yang paling menentukan untuk menentukan pemilihan. Soalnya di sini juga paling besar 0,59. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.